tanggal 25 Oktober 2020 ya. Sudah siap semuanya kebaktian? Udah mandi belum? Udah mandi belum? Udah sikat gigi belum? Mau menghadap Tuhan? Pakaiannya yang rajin ya, kayak kalau mau sekolah minggu ya. Oke, ya kita mulai ya. Siap semuanya ya. Ya, kita tanyain dulu sama teman-teman, apa kabar? Ya, kita sudah lama nggak ketemu teman-teman kita ya. Ayo. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri. Putar, 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 cari yang lain. Iya. Semangat ya adik-adik ya. Walaupun secara online ya adik-adik ya. Oke, adik-adik, kenapa adik-adik sekarang itu selalu ikut kebaktian? Kenapa adik-adik mau berdoa? Ya, kenapa adik-adik mau baca firman Tuhan? Karena apa adik-adik? Karena adik-adik percaya ya, kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu ada, berkat Tuhan tidak pernah terputus. Setiap pagi adik-adik bangun tidur ya, adik-adik bisa menikmati udara yang segar ya, adik-adik bisa bertemu mama papa yang baik, yang sehat ya. Terus adik-adik mandi, wah udah ada berkat Tuhan, udah ada sarapan, mama papanya yang menyediakan sarapan ya. Mama papanya juga dapat berkat dari Tuhan ya. Oke, sekarang kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyi percaya saja ya. Oke, yuk. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, adik-adik boleh duduk kembali ya. Kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, posisinya yang baik ya. Berdoa menghadap Tuhan. Yo. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami dapat kembali kebaktian sekolah minggu walaupun secara online. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau beri kesehatan pada kami semua anak-anak sekolah minggu, agar kami juga dapat memuji, memuliakan nama-Mu walaupun secara online. Berkati pula teman-teman kami ya Tuhan. Kami juga ingin mendengar kabar dari teman-teman kami. Semoga teman-teman kami juga selalu sehat. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan lindungi kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya. Adik-adik, kalau adik-adik punya kegiatan ya, punya acara di rumah, punya PR di rumah, PR-nya banyak banget nih. Adik-adik harus semangat. Dalam nama Yesus adik-adik pasti bisa mengerjakan. Tidak ada yang tidak bisa. Ya, ya semangat ya adik-adik ya. Yuk kita nyanyi dalam nama Yesus. Yuk. Yang semangat ya adik-adik, sambil tepuk tangan boleh. Dalam nama Yesus kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus kita tetap menang. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus kita tetap menang. Oke, bagus banget, semangat banget ya. Terus tetap berada di depan laptop. Kita terus masih ingin mengikuti kebaktian sampai selesai, oke? Ya, sekarang kita mau persembahan. Silahkan Kanana. Halo adik-adik ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik. Ya, nanti persembahannya bisa dititipkan sama mama atau papa yang datang ke gereja ya. Ditulisin untuk sekolah minggu ya. Adik-adik, persembahan kita mau dasari dari ayat Kolose 3 ayat yang ke-17. Yuk, yang sudah bawa Alkitabnya dibuka dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Yuk, disiapkan, yuk dibuka. Ya, udah ya, Kanana juga mau baca. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Iya. Untuk mengiringi persembahan, kita mau menaikkan pujiannya adik-adik. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
Tuhan keras melanda hidupmu. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, kita mau bawa persembahan kita dalam doa ya Dedek. Yuk, lipat tangan, duduk yang manis ya. Kita mau menghadap Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami datang Tuhan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kami sehingga dapat berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk berkat yang masih ada pada orang tua kami. Biarkan orang tua kami bisa menggunakannya dengan baik. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan cerita dari Kak Yuyun. Buka pikiran hati kami agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Berkati Kak Yuyun juga yang akan membawakan cerita, agar bercerita seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, duduk manis ya Dedek. Kita mau dengarkan cerita dari Kak Yuyun ya. Yuk kita mau panggil Kak Yuyun. Kak Yuyun, sini dong. Selamat pagi adik-adik, ketemu kembali dengan cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Kali ini Kak Yun mau bercerita tentang percaya Tuhan menyelamatkanku. Judulnya Percaya Tuhan Menyelamatkanku. Oke, minggu lalu kita sudah dengar cerita dari Kak Herman bahwa orang-orang dari Kanaan dikalahkan oleh bangsa Israel, orang-orang Kanaan yang tinggal di negeri Negeb. Ya, setelah mereka perjalanan jauh melalui padang gurun, mereka kemudian merasa dirinya sombong karena sudah menang melawan orang-orang dari negeri Negeb. Kemudian setelah itu mereka tidak tahu bahwa ketika mereka mengalahkan orang Kanaan dari negeri Negeb, mereka dibantu oleh Tuhan. Di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, mereka kemudian merasa dirinya sombong. Akhirnya mereka melawan Tuhan, bukan melawan secara apa-apa, tapi kemudian mereka membuat Tuhan murka. Akhirnya Tuhan murka kepada bangsa itu, dan bangsa itu satu persatu dihujani oleh ular-ular yang begitu banyak di daerah mereka. Satu persatu juga kemudian mereka meninggal. Mereka akhirnya bingung, mereka harus ngapain ini? Kemudian mereka lari ke Musa dan berbicara kepada Musa. Musa, bagaimana ini? Kalau semuanya mati harus dipatuk ular, apa yang harus kami kerjakan? Kemudian Musa berbicara kepada Tuhan. Musa meminta kepada Tuhan supaya bangsa Israel dipulihkan dari ular-ular. Apa yang harus Musa lakukan? Kemudian Tuhan berbicara kepada Musa, Musa harus membuat suatu ular dari tembaga yang ditempelkan di atas tongkat Musa, supaya nanti ketika bangsa Israel yang dipatuk ular dan melihat patung ular itu, mereka selamat. Sebetulnya bukan patung ular itu yang bikin mereka selamat, tetapi mereka percaya melalui Musa dan melalui Tuhan Yesus orang Israel itu akan selamat. Bukan ularnya, bukan patung ularnya, tapi kepercayaan mereka kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kemudian Musa membuat patung dari ular. Ular ditaruh di atas tiang. Musa berbicara kepada bangsa Israel. Hai bangsa Israel, bagi siapa yang dipatuk ular, kamu harus melihat
ular yang di atas tiang ini, pasti engkau akan diselamatkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Bagi yang percaya, mereka akan selamat. Yang tidak percaya, mereka binasa. Itu sama kejadiannya ketika Yesus disalibkan. Ketika Yesus disalibkan, kita percaya bahwa itu Yesus yang disalibkan untuk menebus dosa kita atau bukan. Itu tergantung dari adik-adik sekalian semua. Kalau kalian percaya, berarti kita akan selamat. Nah, cerita kali ini bercerita tentang percaya Tuhan menyelamatkanku. Jadi, iman itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita mempercayainya, mengimaninya. Ya, oleh karena itu adik-adik, walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus di sekarang, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, nah adik-adik, untuk aktivitasnya bagi adik-adik antara kelas 3 SD sampai dari 0 tahun, kelas balita dan kelas kecil, menggambar ular. Silakan minta tolong dari orang tua untuk melihat gambar ular dari Google atau dari mana saja yang bisa kalian contoh gambar ularnya. Untuk anak kelas besar, bikin pembatas Alkitab bertuliskan trust him. Apa artinya? Percaya kepadanya. Ya. Diulangi lagi, aktivitas untuk kelas balita dan kelas kecil adalah menggambar ular dan diberi tulisan Tuhan menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Ditulis namanya masing-masing. Menyelamatkan Kak Yuyun boleh. Tuhan menyelamatkan Kak Yuyun. Kalau kalian namanya Gurga, berarti Tuhan menyelamatkan Gurga. Gitu ya. Yang kelas besar membuat pembatas Alkitab bertuliskan trust him. Adik-adikku, setelah kita tadi mendengarkan cerita dari Kak Yuyun, ada yang takut dengan ular? Iya, ada yang takut ya dengan ular. Tapi pertanyaan kakak sekarang, apakah Tuhan Allah itu kejam? Tidak. Atau kasih? Kasih. Allah adalah sumber kasih, ya, dan Dia mengasihi kita lebih dari segala sesuatu karena kita biji matanya dan kita berharga di mata Tuhan. Oke adik-adik, mari kita berdiri semua. Kita nyanyikan lagu Karena Begitu Besar Allah Kasih. Yuk kita berdiri yuk. Mari Kak Kumpul. Karena begitu Allah kasih dunia, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Begitu Allah kasih dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya takkan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita juga sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan cerita dari Kak Yuyun tentang
ular-ular tedung, ya. Nah, sebelum kakak-kakak tutup untuk sekolah minggu pada hari ini, kakak mau ajari sedikit lagu. Ada yang mau? Kakak punya lagu dolanan anak-anak untuk mengingatkan kita semua, ya. Ya, bisa didengarkan akan Kak Irman lagu Jawa. Ya, nanti setelah ini kita tutup dengan doa. Lagunya begini adik-adik. Siji-siji astane dicuci, loro-loro maskere dienggo, telu-telu ojo dolan metu, siji loro telu nyonto marang aku. Ah, kenapa kakak ajar ini? Karena kita lagi menghadapi masa pandemi adik-adik. Jadi ingat ya, cuci tangan, pakai masker, dan jangan bermain di luar rumah yang jauh ya. Dan satu lagi, adik-adik harus bisa menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Oke, yuk kita nyanyikan sekali lagi sebelum kita tutup dengan doa. Yuk kita berdiri. Lagu Jawa dolanan anak-anak ya. Yuk. Bisa Mas Kumpul? Yuk kita tunggu. Yuk, siap? Yuk. Siji-siji astane dicuci, loro-loro maskere dianggo, telu-telu ojo dolan metu, siji loro telu ayo nyonto aku. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sekali lagi kami semua menghadap-Mu pagi ini atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Teristimewa Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami sekolah minggu GKI Cilacap pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami mohon berkat dan kasih-Mu senantiasa memelihara, menjaga, dan melindungi adik-adik kami yang terkasih. Karena kami yakin bahwa kami semua berharga di mata-Mu. Teristimewa Engkau melimpahkan kasih setia-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami semua. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian acara kami 1 minggu ke depan, teristimewa program-program kerja di Komisi Sekolah Minggu di dalam tangan kasih-Mu. Pimpin kami, guru-guru sekolah minggu, yang oleh karena berkat kasih-Mu Engkau perkenankan turut serta di dalam karya-Mu. Berikan kami kesatuan hati untuk melayani Engkau, dan berikan kami kerendahan hati di dalam melayani Engkau. Kami juga berdoa bagi segenap majelis jemaat dan jemaat-Mu di GKI Cilacap ini. Turunlah Roh Kudus-Mu, menguatkan, membimbing dan memimpin kami semua hingga sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita jumpa minggu depan. Tetap sehat. Salam.